Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita berikut mengisahkan pengalaman menyeramkan seorang pemuda bernama Rizal yang memasuki rumah hantu Darmo di Surabaya. Dia menghadapi penampakan makhluk halus yang sangat menakutkan dan terjebak dalam mimpi buruk yang menghantui kehidupannya. Dengan nuansa yang gelap dan mencekam, cerita tersebut mengeksplorasi ketakutan yang menghantui dan kekuatan gelap yang ada di balik dunia kita. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung terus channel ini ya teman-teman, dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari channel ini. Bagaimana isi cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Bayang malam di rumah hantu Darmo. Di sebuah kota besar Surabaya, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah hantu Darmo. Konon, rumah ini sudah terbengkalai selama puluhan tahun setelah pemiliknya meninggal secara misterius. Banyak cerita mengerikan yang berkembang di sekitar rumah tersebut, mulai dari penampakan hantu hingga suara-suara aneh yang terdengar di malam hari. Seorang pemuda bernama Rizal, seorang pencari pengalaman yang suka tantangan, mendengar tentang legenda rumah hantu Darmo dari teman-temannya. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk mencoba mengungkap misteri di balik rumah hantu itu. Malam itu, dengan hati yang penuh keberanian, namun juga kekhawatiran yang tersembunyi, Rizal memasuki rumah itu sendirian. Ketika Rizal memasuki rumah tersebut, udara menjadi dingin dan atmosfer menjadi semakin gelap. Suasana yang sunyi dan menyeramkan membuat bulu kuduknya merinding. Namun dia terus melangkah maju dengan penuh tekad. Tiba-tiba, Rizal mendengar suara langkah kaki yang samar-samar dari lantai atas. Hatinya berdegup kencang, tapi dia mencoba untuk tetap tenang dan memutuskan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Saat dia naik ke lantai atas, dia melihat bayangan yang bergerak di koridor. Tubuhnya membeku, tapi dia merasa terpanggil untuk mengikuti bayangan itu. Bayangan itu membawanya ke sebuah kamar yang gelap. Di sudut kamar, Rizal melihat sosok yang samar-samar terlihat duduk di atas kursi. Tubuhnya mulai berkeringat dingin, tapi dia tidak bisa bergerak. Dengan perlahan, sosok itu mulai mengangkat kepalanya dan memandang lurus ke arah Rizal. Wajahnya pucat dan matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Rizal berusaha mundur, tapi kakinya terasa seperti terpaku di tempat. Sosok itu mulai mendekat, dan dia bisa merasakan kehadiran yang menakutkan yang mengelilinginya. Dalam kepanikan, Rizal berteriak memohon tolong, tapi suaranya seolah-olah tenggelam dalam kegelapan. Saat sosok itu hampir mencapainya, tiba-tiba lampu menyala secara tiba-tiba. Rizal menutup matanya dengan kuat. Ketika membuka matanya lagi, sosok itu lenyap begitu saja. Dia merasa seperti mendapat kesempatan kedua untuk melarikan diri. Dengan hati yang masih berdegup kencang,
Rizal segera meninggalkan rumah hantu Darmo. Setibanya di luar, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak akan pernah lagi kembali ke tempat yang angker itu. Namun, meskipun dia telah meninggalkan rumah hantu Darmo, pengalaman menyeramkan itu akan tetap menghantuinya selamanya, mengingatkannya pada kekuatan gelap yang masih menghuni dunia ini. Beberapa minggu setelah pengalaman menyeramkan di rumah hantu Darmo, Rizal masih terus mengalami mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Dia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengejar-ngejarnya, bahkan dalam tidur sekalipun. Suatu malam, ketika dia sedang tertidur pulas di kamarnya, dia terbangun mendengar suara derap langkah di sepanjang lorong rumahnya. Hati Rizal berdebar kencang, namun dia memutuskan untuk memeriksanya. Dengan hati-hati, dia membuka pintu kamarnya dan melangkah keluar. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi sangat dingin, dan dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Rizal merasa seolah-olah dia sedang dihadapkan pada kehadiran yang sama seperti yang dia alami. Langkah Rizal menjadi ragu-ragu, tapi dia tetap maju ke arah lorong. Seketika itu, dia mendengar suara gemeretak di belakangnya, seperti langkah kaki yang sedang mengikuti. Dengan cepat dia berbalik, namun tak ada yang terlihat kecuali kegelapan. Ketika dia melanjutkan langkahnya, dia mendapati dirinya berada di depan sebuah cermin. Sebuah cermin tua yang tergantung di dinding rumahnya. Tanpa sebab yang jelas, dia merasa terpanggil untuk menatap cermin itu. Saat dia menatap ke dalam cermin, bayangan yang mengerikan muncul di belakangnya. Tubuh Rizal membeku ketakutan. Bayangan itu semakin mendekat, dan dia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam kepanikan, dia mencoba berlari, tapi kakinya terasa terpaku di tempat. Bayangan itu mencapainya dan mencengkramnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Rizal berteriak memohon ampun, tapi suaranya hanya terdengar samar-samar dalam keheningan malam. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang memenuhi ruangan, mematahkan cengkraman bayangan itu. Ketika Rizal membuka mata, dia melihat dirinya sendiri terbaring di lantai kamarnya. Dia sadar bahwa semua itu hanya mimpi buruk, tapi sensasi ketakutan masih membekas di dalam dirinya. Dengan gemetar, dia berjalan ke jendela dan melihat bulan bersinar terang di langit malam yang tenang. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi mencoba menyelidiki hal-hal yang tersembunyi di malam hari. Demikian akhir dari cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.